Tapi habis itu sosok itu menghilang, terbang katanya suami. Wajahnya tuh jeleknya setengah mati, perempuan. Apa turun, tak tunggu, ada aku gitu. Sudah saya melihat tangga itu, kayaknya di tangga tuh kayak Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen podcaster episode Samar. Kali ini kita nggak bisa mendatangkan narasumber kita kali ini untuk bercerita. Sayang sekali ya, tapi nggak apa-apa karena ini bersifat privasi dan menyangkut masa depan dari ceritanya, kayak gitu ya. Iya, dan juga menjaga nama baik orang-orang yang terlibat. Ya, betul. Jadi untungnya narasumber kita mengirimkan ceritanya ya melalui pesan suara. Oke, langsung saja kita dengarkan. Ini saya cerita ini ya tentang rumah saya yang saya bilang sangat angker itu rumahnya. Kalau rumahnya saya tidak mau sebutkan nama jalannya, menjaga privasi orang yang beli, yang empunya sekarang gitu ya. Karena memang rumah itu mudah ditemukan dan posisinya kan ada di kota Pamekasan, di bagian kotanya, jadi bukan di desa. Kalau di desa sih mungkin dijelasin pun agak sulit ya untuk nemu ya. Ini masalahnya rumahnya ada di kotanya gitu. Dulu beli rumah ini kondisinya walaupun sekitarnya banyak pertukuan, tapi rumah ini masih kondisi waktu dibeli tuh hanya tanah saja, sebidang tanah saja gitu. Jadi dibuat 2 lantai dulu rumahnya itu, dibuat 2 lantai. Kemudian ada di belakang itu ada kolam renang untuk anak-anak saja, bukan kolam renang besar untuk orang dewasa bisa renang mondar-mandir gitu ya. Saya saya dulu tinggal di Jakarta, kemudian pindah ke Surabaya sebelum berkeluarga ini. Kemudian setelah saya menikah dengan suami yang asli Pamekasan, itu saya tidak terlalu memantau pembangunan rumah karena jadi saya menempati rumah itu, pindah ke Pamekasan ini setelah rumah selesai dibangun gitu. Jadi nikah dapat berapa bulan ya, baru kemudian saya pindah ke Pamekasan. Kebetulan saya di Surabaya kan juga kerja dulu gitu, ikut perusahaan asing lah kerja gitu. Mau pindah Pamekasan kurang 3 hari baru saya resign. Kalau dilihat dari bentuk rumahnya besar, tidak memanjang, tapi dia posisinya melebar dan nggak disangka kalau rumah itu bakal ternyata akan seangker itu, walaupun letaknya itu tidak dekat dengan pemakaman dan tidak pelosok kan di kota ya kan, di kota. Kalau mau ke rumah saya itu dari lampu merah belok sedikit itu sudah masuk ke gang rumah saya. Jadi kelihatan sekali, mudah lah untuk dicari rumah yang itu ya. Sekitarannya pun pertokoan gitu, kemudian dekat dengan perkantoran. Jadi nggak menyangka kalau daerah sana itu rumahnya akan seseram ini gitu. Saya pindah ke rumah itu, kondisi sudah jadi, kemudian merasa ada ketidaknyamanan, walaupun rumahnya kondisinya bagus lah. Rumahnya bagus sampai kita tuh menyebutnya rumah kaca karena di lantai atas itu full full kaca. Jadi kacanya itu kaca besar-besar, panjang, tinggi gitu ya. Kanan kiri itu semuanya
Kalau mau ngelihat ke sana itu bisa lihat dari kaca-kaca yang besar ke balkon itu pun juga kacanya besar-besar. Kaca di kamar pun di lantai atas itu pun besar-besar gitu. Kalau melihat rumahnya bagus ya, ngeliat rumahnya bagus, hanya beberapa orang yang baru datang ke rumah saya itu awalnya tuh sering bilang gini, terutama bapak angkat saya, karena saya dulu waktu masih kecil kan diambil anak ya sama adiknya ibu saya. Itu datang karena kita baru pindahan, beliau itu datang sekeluarga, terus bilang gini bapak angkat saya itu, kok kamu mau nak tinggal di rumah ini gitu. Saya tuh agak bingung pertama, kenapa Pak, kata saya gitu, rumahnya kenapa Pak, saya gitu, rumahnya surem kayak gini kok kamu mau gitu. Jadi mungkin hanya beberapa orang yang benar-benar merasakan peka gitu. Kalau saya sendiri merasa jenuh waktu di situ, merasa sumpek gitu, walaupun rumahnya besar, jenuh sekali. Mungkin saya berpikirnya waktu baru pindah ke sana, jenuhnya saya gini, oh mungkin karena saya terbiasa kerja ya, setiap hari kerja, pindah ke sini nggak ada aktivitas. 1 bulan pertama merasa enak nih nggak kerja, istilahnya nyantai nih, tahulah kehidupan di rumah tuh kayak gimana gitu ya. Kalau sebelumnya kan nggak, dari pagi sampai malam tuh full udah kerja. Untuk papa saya bilang kayak gitu, bapak angkat saya gitu ya, kok mau nak tinggal di rumah kayak gini, rumahnya tuh gini-gini gitu ya. Habis gitu ada lagi tamu-tamu lain, ipar saya datang bawa anak-anaknya. Kemudian anaknya ya tuh waktu itu seingat saya anaknya umur berapa ya, 3 tahun apa 4 tahun ya, saya lupa anaknya itu bilangnya juga seperti itu bilang di depan sana tuh ada poci katanya gitu. Ada pocong katanya di depan rumah saya itu ada pohon kan, ada pohon, bukan pohon besar sih, pohon biasa aja gitu, kata dia ada pocinya gitu katanya. Oh masa, kata saya gitu. Oh iya benar ada pocinya, kata dia gitu. Saya buat bercandaan walaupun ngilu-ngilu juga ya rasanya ya. Pokoknya banyak lah kejadian-kejadian yang istilahnya kayak nggak masuk akal gitu. Sampai akhirnya ada anak saya mulai besar. Ya, anak saya mulai besar, terus dia sudah mulai bisa merasakan ada gangguan di rumah itu. Jadi dulu karena sudah ada anak, kita terus tidurnya kan kamar anak dipisah tuh sama kamar kita, walaupun bersebelahan ya, hanya memang kacanya di kamar anak itu lebih besar gitu. Kacanya di kamar anak saya itu lebih besar, dan jadi setinggi orang ya, tingginya lebih tinggi dari orang lah kacanya gitu. Jadi kalau ada apa-apa kan lebih kelihatan dibanding jendela kamar yang pada umumnya yang kecil biasa gitu ya. Kata anak saya kalau malam itu setiap malam sering terbangun, kemudian pindah ke kamar saya, ketok-ketok bilang mah takut mah gitu. Ya, akhirnya pindah tuh ke kamar saya. Tiap malam tuh seperti itu kan. Ada pernah kejadian yang gak masuk akal, saking takutnya dia, jadi dia itu bisa sampai nerobos jendela kamar saya. Memang kacanya kan model dorong juga, ada kaca besarnya juga ada kaca jendela yang di model dorong. Dia itu bisa nerobos ke situ, masuk ke dalam kamar saya, itu saking dia ketakutannya ngelihat ke arah balkon yang tembus ke kamarnya dia. Saya tuh kaget sekali sama suami, kok bisa badannya muat
Ya memang masih kecil dia, tapi kok bisa punya inisiatif nembus nerobos jendela kamar gitu loh. Dia bilang takut mah katanya gitu. Akhirnya sejak itu kita tidur bertiga gitu. Sejak itu kita tidur bertiga dan istilahnya tingkat keangkerannya tuh sudah lebih tinggi lah, lebih dari biasanya. Kalau biasanya tuh saya hanya ngelihat ada kaki separuh gitu ya, dari kaki sampai ke lutut jalan naik ke atas gitu, ataupun ada yang ketawa tapi pakai suaranya suami saya kayak gitu tuh. Dulu masih begitu-begitu, tapi lama-lama dia semakin menjadi. Kadang saya jemur pakaian itu, saya jalan biasa, tahu-tahu jatuh. Itu berkali-kali dan di tempat itu lagi. Saya sampai bingung, kok bisa jatuh ya, kata saya gitu. Padahal ini lantainya bukan lantai yang licin, ini lantai memang udah lantai digunakan untuk daerah jemuran yang supaya orang tuh nggak kepleset gitu loh. Jadi lantai kasar kan, keramik kasar gitu, kok bisa jatuh. Itu berkali-kali dan saya jadi di situ sering sakit lah. Kemudian emosi kita itu di situ sudah nggak terkontrol. Jadi suami itu setelah kita pindah ke rumah yang baru, rumah itu sudah terjual, suami itu baru mengakui setiap dia pulang, dia masuk garasi itu, dia bilang kayak gini, saya nggak tahu, tiap saya pulang masuk garasi itu saya sudah ngelihat situasi yang berbeda gitu. Pokoknya dia sudah beda aja. Terus kemudian moodnya tuh juga sudah berubah gitu. Saya kan kalau suami datang, saya nyoba bukain pintu, nyambut gitu ya, itu refleks, itu pandangannya dia sudah berbeda, sudah nggak bersahabat gitu. Padahal orangnya baik, sabar sekali. Sering ngedorong gitu ke saya, bukan ngedorong sampai jatuh ya, maksudnya kayak menolak gitu loh kalau saya datang nyambut, ini ada apa, kata saya, bukan karena ada masalah di luar. Hal itu sering terjadi kayak gitu. Kemudian saya kalau mau cerita tuh saking panjangnya sampai bingung mau memulainya tuh dari mana. Itu banyak tamu yang datang ke rumah saya itu merasakan hawa-hawa yang gak enak. Mereka tuh bilang, kok rumahnya bikin merinding kayak gitu rata-rata ya. Dulu anak saya waktu masih kecil itu saya panggilkan guru lesnya dia gitu ya, itu juga bilang kayak gitu. Kok nggak enak ya situasinya gitu loh, situasi rumahnya tuh kok nggak enak gitu. Kadang kita tuh termasuk dalam urusan rumah tangga, nggak ada apa-apa tuh bisa tengkar hebat, parah lah sudah tengkarnya tuh. Dan saya sering saking sudahlah, saya nggak betahnya dengan rumah itu, sumpeknya nggak karu-karuan gitu ya. Saya sering tuh refleks meninggalkan anak saya sendirian di rumah. Anggap ya waktu itu di masa-masanya saya lagi gila-gilanya gitu ya, stres sudah tingkat tinggi, kondisi rumah tangga seperti itu, kemudian nggak ada ketenangan di rumah, ada aja gangguannya. Jadi saya sering meninggalkan anak saya sendirian di rumah gitu. Malam-malam tuh saya keluar, tuh saya jalan aja. Kan suami kalau kalau ada pertemuan dengan orang-orang kantornya, kemudian pertemuan dengan apa karena dia kan banyak tuh bidang ininya ya, urusannya gitu ya, saya nggak mau sebutin ya. Itu sering kan pulangnya sampai malam tuh ya, jam 9, jam 10 baru sampai rumah kalau lagi sibuk-sibuknya kan gitu. Itu sering saya tinggalkan anak saya itu, saking saya jenuhnya. Tapi saya tuh kadang berpikir kasihan juga ya anak saya ini, gimana ya, kata saya gitu. Akhirnya saya pulang gitu, anak saya tuh sudah duduk dalam kondisi ketakutan. Dan rumah itu, walaupun rumah itu
pencahayaannya bagus, lampunya banyak, tapi rumah itu surem, nggak terang gitu loh. Percaya nggak sih Bu Astri itu? Jadi walaupun rumah itu lampunya udah dinyalain semua, tapi rumah itu tetap tampak suram, nggak terang gitu loh, dalamnya tuh nggak terang. Kadang saya ngelihat ada gumpalan asap di dalam ruangan rumah saya di lantai atas itu. Kadang ada gumpalan asap gitu, ya Allah. Saya bingung ini apa lagi, kata saya kayak gitu. Apalagi ada musola di dalam rumah itu, di lantai 2 tuh ada musola. Sampean percaya nggak sih, temboknya musola itu kalau dipegang panas. Kan saya bingung ya, itu musola dipakai sholat, kenapa temboknya panas gitu loh. Jadi kalau dipegang itu temboknya panas, dan ruangannya tuh pengap sekali, ruangan musola. Padahal musola itu pun juga areanya terbuka, bukan dikelilingi tembok full, enggak. Ada 3 atau 2 kaca ya, saya lupa. Dan kacanya pun sama, besar-besar, bisa dibuka jendelanya. Kemudian menghadap ke taman belakang, terbuka kan, outdoor gitu. Kenapa temboknya panas kan gitu ya? Saya bingungnya tuh. Ibu saya datang ke rumah saya. Pernah ibu saya bikin jajan di lantai bawah di dapur itu. Kata dia gini, manggil-manggil nama saya. Apa ini kok ngelempar kain putih dari atas, kata dia gitu. Oh enggak, aku enggak ngelempar, kata saya gitu. Ini ada kain putih jatuh, katanya gitu. Lah, siapa yang ngelempar kain putih? Kata, iseng banget saya ngelemparin ibu saya kain putih. Kan gak masuk akal gitu loh. Kemudian kadang kedengeran ada yang mandi di lantai bawah, karena dulu setiap kamar itu ada kamar mandinya. Itu kedengeran ada yang mandi di kamar lantai bawah gitu. Tapi kalau disamperin ya nggak ada apa-apa, nggak gimana-gimana gitu loh. Kemudian ada lagi yang lucu, ada cerita lucunya. Sepupu saya datang bawa anaknya yang pertama, laki-laki, itu sepantaran lah dengan anak saya, sama-sama masih kecilnya waktu itu. Tapi dia datang nggak sama suaminya, bareng sama ibu saya, tidur di kamar anak saya. Kebetulan kamar anak saya tuh kamarnya luas, jadi bisa ditaruh mungkin 3 kasur itu bisa lah taruh di situ gitu ya. Nah, sepupu saya itu saya taruhin kasur yang dekatnya pintu ke balkon gitu. Saya taruhin kasur di situ untuk dia tidur sama anaknya. Pagi-pagi ada kejadian lucu. Sekitar jam berapa ya, pokoknya pagi sekali, kamarnya anak saya tuh ramai sekali. Saya dengar ada yang teriak-teriak di situ. Saya bingung sama suami, ada apa itu kok teriak-teriak, kata saya gitu. Saya samperin, ternyata sepupu saya tuh bangun tidur sudah dalam keadaan tidak pakai baju. Tapi pakai celana, tetap pakai celana ini loh, celana apa sih, baby doll itu loh, baju tidur itu loh. Kata dia gini, aku diperkosa, kata dia gitu. Saya tuh bingung, siapa yang perkosa kamu? Aku nih bangun tidur udah nggak pakai baju, nggak pakai, mohon maaf ya, nggak pakai dalaman gitu, nggak pakai, mohon maaf ini, nggak pakai BH lah, kata dia gitu, sambil tangannya tuh nutupi dadanya. Ibu saya itu ketawa tuh, aduh pokoknya sudah ketawa saking gelinya gitu loh, karena dengerin sepupu saya bilang dia diperkosa gitu. Saya tanya, yang perkosa kamu tuh siapa, kata saya gitu. Nggak tahu, pokoknya aku bangun tidur aku udah nggak pakai baju, kata dia gitu. Ini saya ngebatin, ini hantunya jahil bener ya, kata saya gitu, sampai bisa ngelepasin kayak gitu loh. Untung anaknya dia sama anak saya nggak paham gitu karena masih kecil kan, nggak paham gitu ada apanya gitu, hanya ngeliat aja gitu, anak-anak tuh sambil ketawa aja tapi nggak ngerti gitu. Saya cerita ke suami saya tuh ya ketawa aja, kok bisa, kata suami saya gitu. Kemudian ada lagi ini semakin kesininya gangguannya semakin ekstrim.
Jadi bukan datar begitu-begitu aja gangguannya, tambah hari dia tambah jadi. Sejak kejadian anak saya mungkin sering dinampakkan dari kaca balkon kamar itu, kan dia terus tidurnya bertiga nih sama kita kan, tidurnya bertiga. Nah tiap kita mau tidur baru masuk kamar itu ada sosok tinggi besar. Kan tadi saya bilang ya Bu Astri, kalau kaca kamar saya itu tinggi dan lebar gitu, jadi lebih tinggi dari orang gitu, posisi tingginya kaca itu ya, tinggi dan sangat lebar. Jadi kalau ada yang mondar mandir di balkon itu nampak itu ada sosok yang tingginya minta ampun, sudah tinggi sekali. Itu kelihatan karena lampu kamar kan kalau kita tidur dimatikan ya, kemudian ada pantulan cahaya dari balkon atas itu kan. Nah itu kelihatan sosok itu jalan mondar mandir setiap malam kita mau tidur sudah standby dia kayaknya di balkon itu, mondar mandir gitu. Kemudian karena suami kan orangnya pemberani, kata suami gini, udah kamu sama anak itu disuruh ngadep ke tembok, jangan ngadep ke kaca, kata dia, biar dia aja sendiri yang ngadepin ke kaca untuk ngelihat gitu. Aduh, oh ya ditekan ya pasti ya. Habis gitu suami coba memberanikan diri, dia buka pintu balkon, dibuka, kelihatan. Tapi habis gitu sosok itu menghilang, terbang katanya suami. Wajahnya tuh jeleknya setengah mati, perempuan. Wajahnya sudahlah, pokoknya wajahnya udah terlalu jelek kata dia gitu. Perempuan, udah nggak ada terbang gitu. Wajahnya kata suami gitu. Kenapa kata saya gitu? Jelek banget kata dia. Dan sosoknya sangat tinggi kata dia gitu. Pokoknya tiap malam kita mau tidur itu pasti itu sudah nungguin. Ada kejadian waktu itu suami masih keluar kota, ya saya tetap tidur nih sama anak saya di kamar berdua kan, otomatis sejak kejadian itu sudah nggak pernah lagi anak saya tidur sendiri. Saya kasihan juga kan kalau dia tidur sendiri, tidurnya nggak nyenyak kan, rewel. Itulah, jadi kita sudah setiap malam otomatis tidurnya bertiga. Nah itu pernah tengah malam saya pingin pipis gitu ya, kebetulan posisi kamar mandi ada di dalam kamar juga. Saya baru hampir nurunin kaki dari kasur, kemudian saya dengar jendela kamar saya tuh diketuk gitu, tek 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 gitu. Terus dengar suara kayak gini, suaranya itu sangat halus sekali, lembut sekali, bilang gini, Mbak, halo gitu ya, sudah gitulah nadanya, cuma saya nggak bisa meniru halusnya suaranya itu ya, sosoknya itu ya. Aduh, saya tuh kagetnya setengah mati karena diketok jendela, kemudian dia bilang, Mbak, halo gitu. Ya Allah, kata saya sudah kebelet banget yang mau ke kamar mandi. Saya jadi mematung gitu, kaget saya. Gimana ini kata saya gitu. Sudah saya bingung, udah ngelihat ini kira-kira jam 12 malam kalau nggak salah. Wah, mana saya cuma berdua sama anak. Udah deh saya diem aja itu. Gak berani gerak, gak jadi ke kamar mandi, takutnya dia malah muncul di kamar mandi. Gimana itu ya, akhirnya saya tahan-tahan itu, saya nggak jadi ke kamar mandi sampai ketemu subuhnya ya. Aduh, itu sudah benar-benar ketakutan luar biasa. Dan beberapa kali terjadi ketika saya tidur dengan anak saya, kan kita pakainya selimut bed cover yang ukurannya big size bed covernya ya, itu di kaki kita, di kaki saya dan di kaki anak saya itu nempel kepala yang ada rambutnya.
itu itu dalam kondisi akhirnya sama-sama saya dengan anak saya sama-sama kebangun, karena suami kan sering keluar kota ya. Sering yang gangguan sangat nyata itu kalau saya sendirian ataupun saya hanya dengan anak saya. Akhirnya anak saya kebangun, dia bilang, mah di kaki ada kepalanya mah, katanya gitu. Saya juga kaget, aduh kok sama-sama ngerasakan ini, kata saya gitu, di kaki saya juga ada kepalanya. Saya bilang, ayo nak baca doa nak, saya bilang gitu. Saya ajarin baca ayat kursi kan anak saya. Kemudian dia kita sama-sama baca, akhirnya hilang. Akhirnya hilang. Dan banyak kejadian aneh itu, seperti saya di rumah saya itu sering menemukan benang warna merah, ya benang jahit gitu. Benang jahit itu tapi ukuran helaian benang itu bukan ukuran normal kayak benang biasa. Jadi ukurannya dia besar dan itu kececer di mana-mana. Setiap saya bangun pagi pasti saya nemukan benang merah. Apa itu di pintu mau masuk ke musola atau di depan kamar saya, itu pasti ada benang merah. Kemudian di selimut saya yang saya bilang tadi bed cover itu, bed covernya kan warna putih. Kalau bed cover warna putih kan otomatis jahitannya pun pakainya benang putih ya. Itu di dalamnya banyak sekali selipan-selipan benang warna merah. Itu, dan benang itu kalau dipegang panas ke tangan. Itu, dipegang itu panas. Kondisi waktu itu saya hamil lagi. Saya hamil lagi. Pokoknya saya tuh di rumah itu keguguran ada 5 kali. Itu setiap saya hamil pasti merasakan kesakitan. Dan ini yang aneh ya, setiap saya mendekati tanggalnya datang bulan gitu ya, ataupun ketika saya lagi hamil ya, pokoknya setiap saya nemukan benang merah ada di kamar mandi. Hari-hari biasa tidak ada benang merah, tapi di momen tertentu kemudian ada benang merah di kamar mandi, gak lama pasti saya pendarahan. Ataupun ketika saya gak hamil, gak lama dari itu saya pasti langsung datang bulan gitu kan. Aneh ya pemikirannya kita gitu ya. Sampai akhirnya saya dibantu ada kerabat gitu ya, coba dikasih tahu, coba kamu minta tolong sama kiai ini gitu. Saya dulu belum paham jalan-jalan daerah Pamekasan nih, saya belum paham gitu. Ya bisa nyetir itu bisa, tapi untuk tahu jalan ini saya nggak hafal gitu loh. Itu dikasih tahu sama pegawainya kerabat saya ya, untuk datang ke istilahnya kayak kiai itu punya pesantren, daerahnya jauh dari rumah saya yang itu jauh. Akhirnya saya diantar, saya bawa anak saya, entah kenapa di jalan gak ada apa-apa, walaupun jalannya itu sepi, arah-arah kayak ngelewatin hutan-hutan gitu. Itu saya 3 kali terjatuh, gak ada sebabnya, karena saya memang gak biasa nyetir itu banter ya, mau naik motor pun saya juga gak pernah banter, biasa aja gitu. Tahu-tahu jatuh, kemudian maju lagi, jatuh lagi. Ini kenapa sih, kata saya gitu, kok dari tadi jatuh-jatuh terus gitu. Akhirnya sudah sampai ke rumah kiainya. Ya saya mau mempercayai omongan kiainya itu gimana ya, karena ada keraguan di hati saya gitu. Keraguan saya waktu itu, istilahnya anggaplah ya ini zaman jahiliyahnya kita ya, zaman jahiliyah. Saya belum terlalu mendalami agama, walaupun rutin sholat, tapi saya masih ya seperti itulah gitu. Itu saya pergi ke orang kiai tanpa sepengetahuan suami ya, karena suami sangat gak percaya dengan kayak gitu-gitu. Apalagi dia
agamanya tuh sangat kuat lah gitu, sangat menjaga lah urusan-urusan kesyirikan, urusan dalam rumah tangga, adab dalam rumah tangga tuh dia sangat menjaga. Kalau saya bilang saya mau ke tempat kiai untuk menyelesaikan urusan itu jelas dilarang. Sedangkan saya butuh penyelesaian itu. Sudah kiainya ngomongnya sudah begini-begini, aduh apa iya kata saya gitu, saya nggak yakin. Terus saya disuruh balik lagi ke situ bawa kelinci. Kata dia gini, nanti kelincinya nih mau disembelih, otaknya disuruh makan ke saya supaya saya bisa punya banyak anak, karena sifatnya kelinci itu kan beranak pinak jadi banyak, kata dia gitu. Aduh, na'udzubillah min dzalik. Saya gimana makan otak kelinci, saya jijik, wong saya aja daging aja sapi kambing saya nggak suka gitu. Ya udah nanti saya masukkan ke kapsul, kata dia gitu, makan aja beberapa. Sampai akhirnya kejadian benar, itu kapsul otak kelinci mentah itu dikasih ke rumah saya, dianterin, saya suruh makan tuh, jijik lah rasanya tuh kayak gimana gitu ya. Kemudian kiai itu datang lagi bawa istrinya. Kok saya ini nggak yakin sebenarnya dengan kiai ini nih, nggak yakin gitu loh. Kemudian sampai istrinya tuh cerita riwayatnya dia bisa menikah dengan kiai ini. Wah, sudah salah tempat ini, kata saya gitu, sudah salah tempat. Walaupun sebutannya kiai tapi ternyata acakadul, amburadul. udah ini saya salah tempat ini. Akhirnya saya berhenti, saya tidak mau ke situ lagi karena menurut saya sudah tidak benar ya jalurnya, jalan ceritanya. Kadang kiai itu pun zaman dulu belum ada WA ya, masih SMS ya. Dia kadang SMS bilang gini, saya tadi malam bermimpi ketemu kiai ini dalam mimpi saya gitu, kata kiainya itu, bahwa Pamekasan akan banjir darah, mohon adakan selamatan dengan nasi kuning gini-gini kayak gitu. Apalagi nih, kata saya gitu, udah nih tambah nggak masuk akal, tambah gak bener ini, jadi istilahnya jatuhnya dia ke kesyirikan. Saya sudah semakin gak yakin gitu ya. Akhirnya saya sudah lepas, tidak mau pakai gitu-gitu lagi. Saya bertobat lah. Saya merasa itu jalur yang salah gitu ya. Kenalan lagi, dikasih tahu lagi ada orang pintar dari Sumeneb, katanya bisa, karena saya punya teman, itu temennya kerabat saya juga. Katanya waktu tinggal di rumah yang lama sama seperti itu, diganggu, gak ada habis-habisnya. Kemudian dibantu sama orang Sumeneb, ternyata sudah tenang katanya gitu, gak ada gangguan. Saya coba lagi, karena masih iman masih tipis ya, masih ya up and down lah iman saya waktu itu. Ternyata nggak mempan, sampai bapak itu nyuruh saya motong ayam hitam, darahnya suruh tanam di taman belakang yang deket kolam renang. Nggak ada perubahan apa-apa, kata saya, tetap begini-begini aja, malah uang saya habis banyak, terutama uang saya paling banyak habisnya ke kiai yang pertama saya datengin itu. Udah sering minta uang untuk ini, udah saya sudah istilahnya wah nggak bener ini. Kata saya gini, labelnya aja ya, saya bukan mau menjelekkan kiai ya Bu Astri, tapi kan banyak juga dukun itu berkedok kiai, peruqyah yang berkedok menjadi ustadz, menjadi kiai kan juga banyak ya. Kemudian saya sudah semakin merasa nggak tenang dengan adanya kejadian-kejadian, dan saya sudah mencoba untuk istilahnya waktu itu ikhtiar kan ya, sampai ke kiai, ke orang Sumeneb ini, tidak ada perubahan apapun, malah rumah tangga saya semakin pelik, semakin istilahnya rumit lah, tambah nggak ada kebaikan apapun gitu. Gangguan datang nggak ada habisnya, istilahnya tambah ngeri aja. Benang merah pun itu nggak ada hilang-hilangnya, bahkan kalau benang merah itu dibakar di kompor itu panas rasanya, terutama di bagian perut saya itu terasa panas gitu.
Kemudian tangan saya yang nyentuh itu, jari saya yang nyentuh benang merah itu ngilu, tulangnya tuh ngilu gitu. Ini apa? Kata saya, kok kayak gini ya. Sempet ganti warna, nggak warna merah lagi, sempet ganti warna jadi warna biru, tapi itu nggak lama gitu. Apa itu bentuk dari sihir atau kayak gimana, saya nggak ngerti waktu itu. Kemudian kejadian terakhir yang membuat saya dan suami akhirnya mengatakan bahwa memang ini rumah harus dijual, deal ya, dijual. Iya, saya bilang seperti itu, karena sudah tidak merasakan ketenangan dalam rumah tangga. Saya dengan anak pun ngelihatnya, waduh, kayak gimana ya, sudahlah, nggak ada tenang-tenangnya lah dalam rumah tangga itu, dalam antara saya dengan suami, dengan anak itu pokoknya ngeri. Kasihan anak saya karena waktu itu masih kecil kan, dia kena dampaknya, sering lihat orang tua jadi tengkar. Tengkar bukan masalah yang berarti, tengkar itu hanya hal sepele yang nggak perlu diperpanjang sebenarnya. Kejadian terakhir itu adalah anak saya waktu itu kondisinya dibawa pulang sama ibu saya, karena ibu saya kangen, dijemput dibawa pulang ke Surabaya. Saya sendirian di rumah, suami waktu itu ada pertemuan. Saya lagi masak di dapur di bawah itu ya, habis isya atau hampir isya ya, saya lupa. Itu tahu-tahu pintu yang mengarah ke kolam renang belakang itu kan ada dapur ya, lewat dapur kemudian ada pintu besi itu besar, nah itu mengarahnya ke kolam renang belakang. Itu pintu besi itu dilempar, kalau dilempar pakai botol nggak mungkin bunyinya sekenceng itu dilemparnya kayak dari batu besar, karena suaranya tuh bener-bener kenceng sekali suaranya, lemparannya itu ke pintu besi itu kan. Itu saya kaget, akhirnya pintu besi saya buka, saya lihat nggak ada apa-apa. Kok nggak ada apa-apa, tapi ada suara pintu dilempar kayak dari batu. Itu pertama. Kemudian dapat berapa harinya, itu masih anak saya masih di Surabaya. Begitu lagi, malam lagi kejadiannya, pintu besi itu dilempar lagi, suaranya sama-sama kencengnya. Itu posisi saya ada di bawah, kemudian akhirnya saya lari naik ke lantai atas. Nah, di lantai atas itu horden yang di lantai atas itu terbang semua, jadi kayak kena angin kenceng itu loh, lari ke kanan ke kiri. Kan tidak masuk akal horden itu bisa jalan ya, dari rel itu bisa jalan sendiri, kalau nggak ada yang narik kan nggak masuk akal gitu. Tuh horden itu jalan sendiri, kurak gitu, kurak. Wih, sudahlah. Terus ada kelambunya tuh juga terbang-terbang. Wah, ini sudah nggak bener nih, kata saya. Ini saya bingung, telepon suami nggak diangkat-angkat. Saya ngerti tiap dia ada pertemuan pasti nggak mau ngangkat telepon karena takut terganggu gitu ya, mengganggu pertemuan itu. Akhirnya saya telepon saudara saya, tante saya itu, saya minta tolong, akhirnya dijemput sama pegawainya. Saya nunggu suami di tokonya saudara. Itu saya sudah kondisi pucat sekali. Saya yang mau turun ke lantai bawah itu saya sangat ketakutan, takut waktu di lantai bawah itu ketemu lagi gitu. Jadi saya cuma teriak-teriak aja dari balkon. Katanya pegawainya saudara saya, nggak apa-apa, turun, ada aku di sini, nggak apa-apa, turun, ayo cepet turun. Saya nggak berani turun, kata saya gitu. Nggak apa-apa, turun, tak tunggu, ada aku gitu. Sudah saya ngelihat tangga itu, kayaknya di tangga tuh kayak kayak banyak sosok kayak yang mau gimanain saya gitu loh. Ketakutan setengah mati saya tuh. Akhirnya sudah saya terpaksa, wes cepet turun tangga. Sudah saya keluar. Udah saya nunggu suami di tokonya saudara saya itu sampai dijemput sama suami. Itu dari situ deal, akhirnya rumah itu dijual. Yang penting laku, kata suami gitu. Saya sudah nggak memikirkan keuntungan. Kan kita kalau mau jual properti pasti berpikir keuntungan kan. Ya, harga tanah tiap tahun naik ya kan. Waktu itu suami sudah nggak mau memikirkan keuntungan. Kata dia sudah dijual sesuai
budget waktu kita bikin aja, kata dia gitu. Yang penting laku dulu dan bisa keluar dari sini gitu. Ya udah, ditawar berapa kali, akhirnya deal yang beli temennya suami gitu. Dia rencananya mau ngasih ke anaknya. Sudahlah ya, udah terjual, sudah merasa lega. Akhirnya satu persatu orang itu mengakui ke saya setelah saya pindah ke rumah yang sekarang ini, yang di Jogotoli ini, tukang pisang itu yang dulu sering ke rumah saya, yang lama kan ada tukang pisang keliling ya kalau di sini ya, itu bilang, aduh tuan, katanya rumahnya yang sekarang ini terak, katanya gitu. Kenapa rumah saya yang dulu nah kok tuan, katanya gitu, nggak ada terang-terangnya. Saya gitu. Kemudian guru les anak saya juga bilang kayak gitu. Kemudian ada tamu-tamu yang lain yang bilang setiap duduk di ruang tamu katanya merinding gitu. Kok gini ya? Itu kan saya katakan tadi, walaupun lampu itu semua dinyalakan, tidak menjadi rumah itu jadi terang benderang. Terangnya itu terang surem. Rumah itu lantai atas maupun lantai bawah sama aja gitu. Jadi terangnya itu terang surem gitu loh. Itu sudah banyak orang yang bilang kayak gitu, aduh pocur sampean pindah gini-gini, rumahnya gini. Akhirnya terakhir suami baru membuka, ternyata waktu pertama kali gali pondasi di tanah rumah situ, itu tukangnya itu menemukan 3 atau 4 kerangka yang memang sudah tidak ada nisannya. Jadi istilahnya dulu tuh waktu saya ngelihat tanah itu, waktu mau dibeli kan saya diajak keliling, mau pilih yang ini atau yang mana gitu ya. Itu memang sudah kayak tanah kebun biasa, kayak nggak ada penampakan ada nisan atau enggak, apalagi kanan kirinya sudah pertokoan. Kemudian sebelah saya, belakang saya perkantoran, kan nggak masuk akal ada kuburan di tengah kota kan gitu ya. Ternyata waktu gali pondasi itu baru bilang menemukan 3 atau 4 kerangka kalau nggak salah, saya lupa tuh berapa jumlahnya. Dan sudah dikafani lagi sama suami, terus dipindahkan ke tempat lain kerangkanya itu. Kemudian saya punya teman, setelah saya pindah di sini, saya punya teman yang sewa pertokoan di dekat rumah saya yang lama. Dia juga cerita, di area pertokoan itu seremnya minta ampun, karena dia buka usaha apa sih waktu itu, kayak pecah belah kayak gitu loh. Itu dia bilang kadang-kadang gelas-gelasnya dia tuh bergeser sendiri itu. Ataupun dulu kan ada ini ya, Indovision, itu kantornya Indovision di dekat rumah saya itu. Itu sama, itu kalau pegawainya datang dari luar kota terlalu malam, dia pasti lari, nggak berani nginep di kantornya itu, di pertokoan itu. Dia nggak berani nginep karena serem. Teman saya punya teman pengajian, kita ngobrol, ternyata dia pernah sekolah di dekat rumah saya. Kata dia daerah sekolahnya itu pun dari zamannya dia dulu masih muda, itu sudah angkernya luar biasa. Kata saya, makanya jalan daerah sana itu walaupun jalan raya, tapi jalan raya itu surem, kayak nggak ngenakin gitu. Dan orang yang beli rumah saya itu bilang ke suami, karena masih temennya, bilang gini, kok nggak bilang-bilang sih kalau rumahnya itu angker gitu, kok banyak setannya, kok nggak bilang gitu. Akhirnya suami saya bercandain begini, Pak, kalau saya bilang rumah saya angker kan nggak ada orang mau beli, Pak, kata suami saya tuh gitu kayak ya bener, saya bilang, masa kita mau bilang kalau rumahnya angker kan gitu ya. Mungkin ada yang mau beli, orang pasti takut. Jadi rumah itu ditempati sebentar sama yang beli, kemudian ditinggalkan. Hanya kalau malam aja, katanya dia sore itu datang ke sana ngidupin lampu terus balik lagi ke rumah lama. Anaknya pun yang tinggal di situ hanya sebentar bertahan, kemudian bercerai sama suaminya.
anaknya bapak yang beli rumah itu. Saya tidak ngerti sebabnya ya, apa bawaan dari rumah atau memang punya masalah yang terlalu rumit sehingga harus bercerai gitu. Saya tidak mau menduga-duga ke sana gitu. Cuma yang saya rasakan dulu aja, saya tinggal di rumah itu bawaannya mau cerai mulu gitu loh. Kemudian rumah itu kan di lantai bawah itu garasinya besar ya. Dulu tuh bisa muat tiga mobil, iya. Garasinya tuh lebar, kan rumahnya melebar, tidak memanjang. Itu bisa muat 3 mobil. Itu yang apa namanya, sama yang punya rumah sekarang ini garasinya disewakan untuk orang usaha. Itu saya lihat setiap saya lewat ke sana itu sudah beberapa kali usahanya berganti orang, dari yang dibukain toko ini kemudian ganti ini, terakhir orang yang nyewa di situ orang jualan bakso gitu. Itu pun nggak bertahan lama karena mantan tetangga saya yang di sana itu cerita, yang jualan bakso itu kalau malam tidur di situ suka ada yang nyeret-nyeret kakinya, jadi kakinya diseret-seret sampai akhirnya tukang bakso itu lari tengah malam, itu lari keluar dari situ gitu. Ada juga kejadian, saya lupa, waktu saya masih nempatin di sana itu saking gedenya garasinya itu kadang ada familinya ibu saya yang suka naruh mobilnya di situ karena dia jual beli mobil kan. Nah, jadi dagangannya suka 2 mobil dititipkan ke garasi saya. Itu kalau dia datangnya maghrib, kondisi saya sudah lagi sholat, kemudian dia datang, masa saya mau mutus sholat saya karena hanya untuk bukain dia pintu, ya kan dia sendiri yang istilahnya datangnya nggak tepat waktu, kok maghrib nganterin mobil dagangannya ke rumah gitu. Itu kalau nggak dibukain pintu, itu dia tuh ngelihat di balkon atas itu ada sosok, kalau nggak salah laki dan perempuan kata dia gitu. Dia tuh lari gitu. Pernah, karena ya itu tadi, dia datang lagi waktu saya lagi sholat, kemudian saya nggak cepet-cepet bukain pintu, mobilnya dia tuh ditinggal di tengah jalan, jadi benar-benar menghalangi kendaraan lain untuk lewat, saking takutnya dia ngelihat 2 sosok yang ada di balkon saya itu. Lah saya ginilah, ini gimana mobil kok bisa ditinggalin di tengah jalan ini loh, kata saya gitu. Posisinya mobil itu ngadepnya ke garasi saya, tapi hampir ke tengah jalan gitu. Habis gitu baru habis isya dia datang lagi untuk masukin mobilnya itu. Dia tuh datang sambil ngomel-ngomel, kemana aja tak teleponin dari tadi. Ya saya bilang, udah azan maghrib ya saya sholat, kata saya gitu. Oh itu loh di lantai atas itu loh ada ini. Saya ketawa aja karena saya sudah istilahnya waktu itu sudah kebal ya, walaupun takut saya udah kebal, saya ketawa aja. Lihat apa kamu, nggak ada apa-apa? Iya, kata dia gitu, ngeliatin tuh kesini tuh gini-gini gitu. Ya itulah akhirnya rumah itu sekarang rumahnya kayaknya terbengkalai karena setiap saya lewat di sana tuh gelap gitu, hanya ada lampu balkon atas yang yang dinyalakan. Surem lah sudah rumahnya itu, enggak, karena sudah tidak ditinggali juga sama yang beli, kemudian sudah nggak ada lagi yang nyewa di garasi itu, ya sudah tambah serem. Jadi saya bersyukur sekali lepas dari rumah itu, bahkan nggak kepingin, karena lewat depan rumah sana itu lewat jalan raya sana itu karena keterpaksaan ya, ada nggak kepingin gitu untuk lewat di sana awal-awal saya baru pindah ya, karena traumanya saya terlalu berat gitu, trauma masalah rumah tangga kayaknya yang terlalu ngeri, gangguan jinnya yang luar biasa gitu. Aduh ya Allah, saya bersyukurlah saya sudah pindah ke rumah ini, lebih tenang gitu ya, lebih baik. Alhamdulillah, banyak yang bilang kalau rumah di sini terang gitu, tenang, terang, nggak kayak di sana gitu. Ya gitu cerita. Oke. Wah. Ternyata ada juga ya rumah yang
itu bukan cerita belakang saja, jadi memang rumah angker yang ya baru tahu aja gitu kalau ternyata di kota kita juga ada yang kayak gitu, dan itu dirasakan langsung oleh narasumber kita yang sudah bercerita ini. Dan walaupun narasumber kita nggak bisa hadir di studio Ya. kita, tapi itu tuh nggak mengurangi rasanya feel-nya pas kita dengerin Ya. dia bercerita, dia menggambarkan isi rumahnya seperti ini, seperti itu. Itu kayak kita tuh juga kebawa gitu loh, gimana seremnya rumah itu gitu yang ada di situ. Betul. Gitu. Dan kita juga memaklumi meskipun narasumber kita nggak bisa hadir karena itu ingin menjaga nama baik rumah yang sebelumnya. Takutnya rumah itu jadi nggak ada orang yang mau nempati lagi ya, gitu ya kan. Karena terlepas ini video ini dibuat bukan untuk menyinggung pihak manapun atau mau menyalahkan pihak manapun atau mungkin akan membuat orang semakin takut gitu, enggak ya. Tapi di sini kita bisa belajar gitu ya bahwa memang di antara kita tuh ada gitu makhluk halus itu gitu. Dan yang kita bisa petik dari situ ya, keputusan yang diambil sama Mbak ini tepat banget gitu ya sebenarnya, karena sudah mencoba bertahan gitu, ternyata baiknya seperti ini kayak gitu. Dan yang namanya makhluk kayak gitu kan nggak pernah bersahabat ya sama yang namanya manusia gitu. Kerjanya emang mau mengganggu dan ingin merusak rumah tangga. Jadi mau bagaimanapun juga kita bisa ambil pelajaran dari Mbak yang satu ini. Kita juga harus hati-hati untuk memilih yang disebut Mbak tadi ya, rumah tempat tinggal gitu. Terus juga orang yang dianggap mungkin orang sakti lah ya kayak gitu. Hati-hati juga, kita harus bisa tahu memilah dan memilih yang benar-benar mau meruqyah ya, yang meruqyah syar'iyah, bukan syirkiyah kayak gitu ya, bukan yang syirik ternyata ya kan, karena bisa bukan menghilangkan tapi justru bisa menambah gangguan itu, jin-jin itu. Iya benar, padahal tujuannya kita mungkin pengen menghilangkan gangguan-gangguan itu, tapi justru saya tuh lebih mengundang gitu ya kan. Jadi dari situ kita memang harus teliti, harus lebih jeli lah ya melihat mana yang benar-benar ruqyah itu syar'iyah atau tidak gitu, mana yang memang benar-benar orang yang bisa menjauhkan kita dari makhluk halus atau justru malah mendatangkan lagi gitu. Dan mungkin kalau kita boleh saran ya, kalau misalkan rumah kita merasa tidak nyaman, nggak ada salahnya kalau kita bacakan surah Al-Baqarah di rumah itu ya kan? Iya benar. Jadi nggak ada salahnya kalau kita membacakan surah Al-Baqarah di rumah kita dan ya meruqyah sendiri dulu ya rumah kita agar bisa menjadi tentram. Tapi saya yakin Mbaknya pasti maksudnya dari kejadian-kejadian yang sudah dilalui pasti sudah mengambil banget hikmah pelajaran gitu ya kan. Dari situ banyak belajar, mungkin tambah harmonis sama suaminya ya kan, sama keluarganya gitu, dan membuat bahwa setiap momen itu penting dan setiap mau melangkah apapun dan mengambil tindakan tuh pasti lebih dipikirkan secara matang ya kan. Oke, dan bersyukur banget dan buat sobat aktif yang sudah nonton ya. Sekarang bermotor lewat sengkak kok orang kita nguri. Oke, dan buat sobat aktif yang nonton, kita juga bisa ambil hikmah dan ya dimanapun kita tinggal pasti yang namanya gangguan makhluk halus itu ada di sekitar kita di mana saja, dan bagaimanapun cara kita untuk mengatasinya, dan kita juga harus yang penting ingat sama Tuhan Yang Maha Esa, yaitu kalau kita Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan mungkin buat mbaknya sudah yang namanya sholat dibentengi cuma karena memang gangguannya begitu dahsyat gitu ya. Tapi alhamdulillahnya di antara keluarganya tidak ada yang kesurupan. Itu kan pertanda bahwa dirinya sudah terbentengi sebenarnya ya kan. Cuma memang situasi di sana memang sudah tidak bersahabat gitu. Daripada kita menahan gitu ya kan, dan akhirnya mungkin jadi tidak baik, lebih baik kita yang mengalah karena untuk kebaikan. Oke, terima kasih juga buat mbaknya, thank you sudah mengirimkan suara untuk bercerita ya, dan semoga mau berbagi cerita sama kita. Betul banget, dan sobat RTV semoga bisa mengambil hikmahnya dan semoga bisa jadi pelajaran untuk kedepannya.